Hai semua, selamat datang di Dapur Nai. Di video kali ini, Dapur Nai mau buat donat tanpa ulen, tanpa mixer, tapi hasilnya super duper empuk, super duper lembut, lembutnya tahan berhari-hari, donatnya mulus, tidak kempes, serta white creamnya keluar. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 130 ml air hangat, kemudian tambahkan 45 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit ini raginya berbuih, tandanya masih aktif. Selanjutnya tambahkan 2 kuning telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, 2 sendok makan susu bubuk bengkau, 1/4 sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian beri ruang di tengah, lalu masukkan campuran air ragi, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, kemudian aduk-aduk menggunakan spatula atau sendok sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh campuran air ragi masuk dan tercampur seperti ini, kemudian kita pindahkan ke wadah bersih. Selanjutnya tutup memakai kain bersih atau plastik wrap. Kemudian istirahatkan adonan kira-kira 60 menit sampai mengembang. Untuk waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing ya teman-teman. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian olesi tangan kita atau jari kita dengan minyak goreng supaya saat memegang adonan tidak lengket di tangan. Lalu kempiskan adonan memakai jari. Selanjutnya angkat adonan. Kemudian bulatkan atau rounding. Setelah itu bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 12 bagian dan jika ditimbang per bagian sekitar 39 gram ya teman-teman. Untuk besar kecilnya adonan sesuai selera. Setelah adonannya selesai dibagi menjadi 12 bagian, kemudian tutup adonan supaya permukaannya tidak kering.
Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu kempiskan memakai jari supaya udara atau gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian kita bulatkan atau kita rounding. Saat meronding seperti ini, dipastikan dironding sampai padat supaya permukaannya mulus ya teman-teman. Setelah selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, kemudian saya taruh di atas alas cupcake, lalu saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Alas cupcake bisa diganti dengan kertas roti atau kertas nasi ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding. Nah, ini sudah selesai semua dironding. Contoh adonan yang kurang proofing, apabila kita sentuh memakai ujung jari, dia akan membal dan tidak akan meninggalkan bekas jejak jari kita sama sekali. Dan apabila kita angkat, adonannya akan masih terasa berat. Setelah seluruh adonan selesai dironding seperti ini, kemudian pipihkan adonan memakai jari. Adonan yang pertama dipipihkan adalah adonan yang pertama kali kita rounding ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, selanjutnya kita bentuk. Di sini saya bentuk memakai tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain menggunakan tutup botol seperti ini, bisa dilobangi memakai jari, fluid, dan yang lainnya ya teman-teman. Adonan yang pertama dilobangi adalah adonan yang pertama kali kita rounding ya. Setelah seluruh adonan selesai dilobangi seperti ini, kemudian tutup memakai kain bersih, lalu istirahatkan atau proofing adonan sekitar 15 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing ya teman-teman. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah sekitar 15 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Contoh adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh adonannya memakai ujung jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan perlahan kembali ke bentuk semula. Dan apabila kita angkat, adonannya akan terasa ringan dan size-nya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Ini tandanya adonannya siap kita goreng. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama kali dibentuk ya. Selanjutnya, panaskan minyak goreng memakai api kecil. Setelah minyak gorengnya panas, kemudian masukkan adonan satu persatu. Goreng menggunakan api yang sangat kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah itu, kita goyang-goyang tengahnya seperti ini memakai sumpit supaya lubangnya tidak tertutup ya. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik.
Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Ciri-ciri adonan yang kurang proofing, apabila kita sentuh adonannya memakai ujung jari, ia akan membal dan tidak akan meninggalkan bekas jejak jari kita sama sekali. Dan apabila kita angkat, adonannya akan masih terasa berat. Dan jika digoreng, donatnya akan keras dan white ringnya tidak keluar. Kemudian untuk adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh memakai jari, akan meninggalkan jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan bila diangkat, adonannya akan terasa ringan dan size-nya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Adonan yang pas proofing apabila digoreng akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, serta white ringnya keluar. Adonan yang over proofing, apabila kita sentuh adonannya memakai ujung jari kita, maka adonannya akan peyok, meninggalkan bekas jejak jari dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Jika adonan yang over proofing kita goreng, hasil donatnya akan keriput. Jadi intinya, untuk waktu istirahat adonan atau proofing adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing ya teman-teman. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah seluruh adonan selesai digoreng seperti ini, kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, ini adalah adonan yang pas proofing. Apabila kita goreng akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, mulus, white ringnya keluar, serta tidak kempes. Selanjutnya beri topping. Di sini saya beri topping coklat glaze. Selain menggunakan coklat glaze, bisa menggunakan coklat batang yang dicairkan, buttercream atau sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini dia donat tanpa ulen tanpa mixernya sudah jadi. Donat tanpa ulen tanpa mixer ini rasanya sangat enak, teksturnya super duper empuk, super duper lembut, empuk dan lembutnya tahan berhari-hari di wadah tertutup di suhu ruang ya teman-teman. Ini recommended banget dan wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Nay. Terima kasih.